Setengah jam kemudian, Alexei muncul kembali ke permukaan. Su Shenlong dan Long Yan'er senang ketika mereka melihat kembalinya Alexei, dan suku iblis lainnya juga tersenyum. Su Shenlong bertanya kepada Alexei dengan sedikit bersemangat, "Kakak Ye, apakah kamu sudah mendapatkan apinya?" Alexei menggelengkan kepalanya dengan tersenyum masam ketika dia mendengar kata-kata, "Tidak, api itu seharusnya diperoleh oleh Kaisar Naga." Ketika iblis mendengar kata-kata itu, terjadi gemparan. Apakah Kaisar Naga Pembakaran yang legendaris benar-benar terkait dengan masalah ini? Di mata Su Shenlong, warna kental melintas dan dia menatap Alexei dan berkata, "Kakak Ye, apakah kamu?" Alexei mengangguk dan berkata, "Ya, saya ingin mencoba jika saya dapat mengambil api dari tangan Kaisar Naga." Begitu kata-kata ini keluar, banyak ras monster benar-benar ngeri. Itu adalah penguasa naga, tidak berlebihan untuk menyebutnya sebagai pembangkit tenaga listrik super dari domain surga dan manusia. Bahkan 5 kuil besar harus ditakuti. Alexei sebenarnya ingin mengambil sesuatu dari Kaisar Naga. Menakjubkan, mendengar ini Su Shenlong mengepalkan tangannya erat-erat dan dia tahu bahwa apa yang diputuskan Alexei tidak akan mudah diubah, tetapi dia juga tahu betapa berbahayanya itu. Sekarang dia hanya membenci bahwa dia terlalu lemah dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengikuti Alexei. Su Shenlong menarik napas dalam-dalam, matanya berkedip dan dia diam-diam memutuskan bahwa dia harus mendapatkan posisi Kaisar Iblis sesegera mungkin. Pada saat ini Alexei tiba-tiba melambaikan tangannya dan cahaya biru muncul di depan monster. Dia tersenyum dan berkata, "Shenlong, ini untukmu." Semua monster melihat ke arah cahaya biru dan melihat ada di depan mereka adalah sekelompok biji yang memancarkan atribut api yang kuat. Wailing Plin banyak. Untuk sementara waktu semua monster tampak luar biasa. Misi mereka hanya untuk menemukan sepotong batu api Wailing, tetapi Alexei memberi mereka banyak secara langsung. Ini bernilai ratusan batu api Wailing kan? Lan Sueleng sangat gembira hingga suaranya bergetar dan berkata, "Tuan Putra Suci, jika Anda membawa kembali begitu banyak batu api Wailing, bahkan para tetua dari dunia nyata Xuan Yao akan terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Hasil, para tetua pasti akan sangat meningkatkan evaluasi mereka terhadap Anda." Su Shenlong dengan sungguh-sungguh berkata kepada Alexei, "Saudara Ye, terima kasih." Sisa klan iblis juga dengan sungguh-sungguh berkata kepada Alexei, "Terima kasih Tuan muda kamu." Mereka semua pengikut Su Shenlong melebihi tugas juga bisa mendapatkan hadiah besar. Alexei dengan santai tersenyum pada Su Shenlong dan berkata, "Mereka semua bersaudara, jadi mengapa mengatakan ini?" Pada saat ini, hanya Long Yan'er yang terlihat sedikit kesepian. Dia tahu bahwa sejak mereka mendapatkan Wailing Plin, mereka akan meninggalkan tempat Penlong meninggal dan Alexei harus terus mencari api sehingga keduanya hanya bisa berpisah. Melihat ekspresi Long Yan'er, Alexei tersenyum sedikit dan berkata, "Yan'er, jika ada kesempatan di masa depan, saya akan pergi ke dunia nyata Xuan Yao untuk melihat." Dengan senyum di wajahnya, dia tersenyum cerah dan berkata, "Tuan muda, Anda harus mengutarakan pendapat Anda. Jika Anda tidak datang, Yan'er akan menunggu Anda seumur hidup." Saat dia berbicara, pipinya memerah dan dia menundukkan kepalanya lagi. Olsu menggoda dan berkata, "Wah, sepertinya ada satu orang lagi yang menunggumu." Alexei terbatuk sedikit canggung memandang Su Shenlong dan berkata, "Shenlong, sampai jumpa lagi." Su Shenlong mengangguk dan dengan berat kepalanya, "Saudara Ye, hati-hati." Setelah dia selesai berbicara, Su Shenlong memimpin sekelompok klan iblis menuju tempat Penlong meninggal. Alexei di sisi lain mengalihkan perhatiannya ke kedalaman tempat Penlong meninggal, daerah yang hampir tidak pernah dijangkau oleh siapapun. Suatu hari kemudian, di tanah berpasir merah tua, sesosok berlari. Tiba-tiba dia melihat pasir yang sedikit bergetar di bawah kakinya. Matanya berkedip dan dia menegakkan tubuh ke samping. Saat berikutnya, mulut besar langsung muncul di tempat dia berada sekarang. Dengan bang, kadal merah menyala besar muncul di depan Alexei. Kekuatan kadal ini telah mencapai tingkat ke-7 dunia nyata. Tetapi pada saat kadal itu muncul, cahaya pedang melesat ke arahnya. Kadal itu mengaum dan membuka mulutnya dengan tajam lagi. Napas berapi-api mengembun di mulutnya. Saat berikutnya, nyala api yang panjang menyapu ke arah cahaya pedang. Dan cambuk panjang itu adalah lidah kadal. Dalam sekejap mata, cahaya pedang dan cambuk panjang bertabrakan. Dan yang terjadi selanjutnya adalah jeritan kadal.
Lidahnya di bawah cahaya pedang terbelah menjadi dua, dipotong hidup-hidup. Ada ekspresi ketakutan yang luar biasa di mata Kadal melihat sosok yang jauh lebih kecil dari dirinya di depannya. Dia tidak mengerti mengapa lidahnya yang keras mudah patah. Alexei menatap Kadal yang ketakutan tanpa ekspresi di wajahnya. Pedang panjang di tangannya muncul kembali dan cahaya pedang yang tak terbatas langsung menenggelamkan Kadal itu. Setelah beberapa saat, Alexei berdiri di depan mayat Kadal dan bergumam. Setelah memasuki kedalaman sebenarnya dari tempat mati ini, saya menemukan semakin banyak binatang aneh. Namun, apa yang saya temui hari ini, tapi tidak satupun dari mereka yang masih hidup. Di tengah-tengah dunia nyata, sepertinya binatang-binatang yang lemah dan asing itu telah dibersihkan. Hampir sampai hanya orang-orang kuat ini yang dapat terus tinggal di sini. Dia melihat ke depan, matanya sedikit berkedip dan berkata, "Artinya saya mungkin telah mendekati base camp dari klan naga pembakaran." Segera, Alexei berangkat lagi dan menuju ke depan, tapi kali ini dia mengenakan kain kasat transparan untuk sepenuhnya menutupi sosoknya. Setelah setengah hari, ketika Alexei memanjat gunung merah berapi-api, murid-muridnya mau tidak mau menyusut. Apa yang muncul di depannya adalah sebuah kota besar. Di gerbang kota ada tentara tinggi dengan darah naga, dan beberapa naga pembakaran datang dan pergi dari waktu ke waktu. Dan kota di pintu itu terukir beberapa kata yang dia bisa tidak mengerti. Sulau berkata, ini adalah bahasa naga dan kata-kata di gerbang adalah kota ketiga. Alexei melihat ke gerbang kota, sedikit mengernyit dan berkata, menurut panduan Swaner, posisi Dauhu Hauji di depan kota ketiga ini tampaknya mengelilingi kota ini dan bergerak maju. Tapi Olsu berkata, "Wah, kamu tidak bisa berkeliling." "Hah?" kata Alexei bingung. "Apa maksudmu?" Sulau Dau, dilihat dari gaya arsitektur kota ini, itu seharusnya merupakan cara kuno membangun kota orang naga, yang disebut 6 naga memegang mutiara. 6 kota di luar kota utama adalah kota dan tembok kota, dan mereka disebut kota perlindungan. Sederhananya, ada 6 kota besar yang bertindak sebagai tembok kota, mengelilingi kota utama di tengah, dan di antara kota utama dan pusat kota adalah hutan belantara. Api harus berada di kota utama, dan jika Anda ingin memasuki kota utama, Anda harus melewati parit dan memasuki hutan belantara tengah. Ketika Alexei mendengar kata-kata itu, ekspresinya menjadi sedikit suram, dan pada akhirnya dia harus menghela napas tanpa daya, menyembunyikan sosoknya dan menuju ke kota ketiga. Alexei datang ke gerbang ketiga, mengambil napas dalam-dalam dan melayang seperti hantu, tetapi para prajurit dari suku naga pembakaran tidak menyadarinya sama sekali. Setelah berhasil memasuki kota, Alexei menghela napas lagi. Dia tidak ingin membuat Kaisar Naga khawatir terlebih dahulu. Alexei memandang naga pembakaran yang terus-menerus datang dan pergi di jalan. Matanya berkedip, tubuhnya bergerak, dan dia berpindah-pindah di antara naga pembakaran ini. Sekarang yang harus dia lakukan adalah menyeberangi kota ketiga ini. Kecepatan Alexei sangat cepat, hanya dalam setengah jam dia datang ke ujung lain dari kota ketiga. Ekspresinya kegembiraan melintas di wajahnya, dan segalanya berjalan lancar di luar imajinasi. Saat berikutnya, sosoknya melompat tepat di atas kepala kota dan jatuh ke hutan belantara antara lantai 3 dan kota utama. Tetapi pada saat ini suara pria yang dingin terdengar di telinga Alexei dan berkata, "Wah, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat dengan mudah menyerang kota klan naga pembakaranku?" Alexei mendengar kata-kata itu, wajahnya sedikit berubah. Dia menoleh dengan tajam dan melihat ke belakang, hanya untuk melihat bahwa di atas kepala kota berdiri klan Penlong dengan garis keturunan Penlong yang mengerikan. Pada saat ini dia menatap dirinya sendiri dengan mata yang sangat dingin. 9 lapisan surga di alam nyata. Hati Alexei tenggelam dan tembus pandangnya sudah terlihat. Bukankah tidak mungkin untuk melihat melalui dunia nyata? Dia khawatir alasan mengapa klan naga pembakaran ini tidak melakukan apapun di kota hanya untuk menghindari kehancuran kota. Ekspresi aneh muncul di wajah klan naga pembakaran dan berkata, "Seorang manusia dari alam semesta benar-benar bisa datang ke tempat ini? Nak, bagaimana kamu melakukannya?" Pada saat ini, Alexei tidak memperhatikan arti dari klan naga pembakaran.
Api muncul di belakangnya, menginjak tanah tiba-tiba dan menembak ke arah hutan belantara di depannya. Orang-orang dari klan naga pembakaran di tembok kota mencibir dan berkata, tidak mudah untuk melarikan diri dari tangan Xuan Jiao, penguasa kota ketiga saya. Saat berikutnya, aura puncak alam sejati di tubuh Xuan Jiao pecah sepenuhnya dan seluruh tubuh juga terbungkus dalam hembusan api hitam, berubah menjadi pelangi hitam mengejar Alexei. Cahaya bulan bersinar melalui udara berwarna merah darah dan menyinari seluruh daratan. Seolah-olah itu telah melapisi naga yang terbakar dengan lapisan darah. Tiba-tiba, sesosok melintas dengan kecepatan ekstrim lewat di bawah sinar bulan yang berdarah. Dan di belakangnya ada bayangan hitam mengejarnya. Alexei melirik Xuan Jiao yang mengejar di belakangnya. Dengan muram, Xuan Jiao ini tidak tahu apa artinya. Metodenya untuk menutupi sosoknya sebenarnya tidak berguna baginya. Dan sekarang dia akan ditangkap olehnya. Dia mendengus dingin, berhenti tiba-tiba dan menoleh untuk melihat Xuan Jiao. Melihat ini, Xuan Jiao juga berhenti. Dan cahaya hitam di sekujur tubuhnya menghilang, memperlihatkan wajah naga dengan seringai dan berkata, "Kenapa kamu tidak lari, nak? Apa gunanya memberitahumu bagaimana kamu menyelinap ke sini? Dewa juga bisa membuatmu mati sedikit lebih bahagia. Jika tidak..." Matanya berangsur-angsur menjadi main-main dan berkata, "Menyiksa manusia, kami, klan naga pembakaran, sangat berpengalaman." Alexei menatap Xuan Jiao dan berkata dengan ringan, "Jika saya katakan saya hanya lewat, apakah Anda percaya?" Xuan Jiao tersenyum dingin dan berkata, "Saya mengagumi keberanian Anda, tetapi Anda akan segera menyesalinya." Begitu kata-kata itu jatuh, Xuan Jiao ditutupi dalam api hitam dan sekali lagi seluruh orang muncul di depan Alexei dengan sekejap dan memukul bahu Alexei dengan santai. Sudut mulutnya menyeringai terbuka, memperlihatkan gigi naga Shenran. Nyala api ini disebut Heshuhuru, dan bahkan di antara klan naga pembakaran yang pandai menembak, mereka termasuk dalam tingkat api yang sangat tinggi. Selama jejak api jahat hitam disuntikan ke tubuh Alexei, setiap inci daging dan darahnya dapat sepenuhnya meleleh. Dia ingin tahu apakah anak aneh di depannya ini bisa begitu tenang di bawah rasa sakit seperti itu. Pada saat itu, dia takut dia akan memohon pada dirinya sendiri untuk memuntahkan semua yang dia tahu. Alexei melihat telapak tangan yang ditampar oleh Xuan Jiao dan ada makna samar di sudut mulutnya. Dan dia berdiri di sana dengan tenang tanpa menghindari atau menghindarinya. Melihat ini, warna kejam di mata Xuan Jiao menjadi lebih intens. Menurut pendapatnya, Alexei sudah ketakutan dan dia bahkan tidak tahu bagaimana menghindarinya. Dalam sekejap, telapak tangan ditekan di bahu Alexei dan pada saat yang sama sinar api hitam juga mengebor ke tubuh Alexei. Xuan Jiao menyeringai dan berkata, "Nak, nikmatilah dirimu sendiri." Namun, pada saat ini Alexei menunjukkan senyum ringan dan berkata, "Kamu tampaknya sangat percaya diri dengan nyala apimu sendiri." Begitu suara itu jatuh, suara emas dan api perak tiba-tiba muncul dari Alexei. Tubuh menyembur keluar, tubuh iblis dan kekuatan gaib lainnya dikerahkan secara ekstrim dan mereka tiba-tiba meninju dan membanting ke arah Xuan Jiao. Seringai di wajah Xuan Jiao mengeras dalam sekejap. Dia menatap Alexei dengan tidak percaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa setelah Alexei terkena api jahat hitamnya, tidak hanya dia tidak menderita kerusakan apapun, dia bahkan berani menembaknya secara langsung. Selain itu, serangan Alexei sangat cepat, tanpa momentum. Dia menunjuk dengan kekuatan fisik murni. Bahkan Xuan Jiao yang ada di surga 9 lapisan alam sejati agak terlambat untuk menolak saat ini. Dalam sekejap, ada ledakan keras dan pukulan itu menghantam wajah Xuan Jiao. Kekuatan raksasa yang tak terlukiskan melonjak keluar dan sekitar tulang wajah Xuan Jiao hancur berantakan. 2 gigi naga juga runtuh dari mulut, darah mengalir dan seluruh tubuh berada di bawah pukulan ini terbang mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Awalnya, Xuan Jiao yang tidak peduli dengan serangan Alexei memiliki ekspresi kesakitan di wajahnya dan kejutan kuat melintas di matanya. Seorang anak di alam semesta bahkan menjatuhkannya dengan satu pukulan. Dia masih merupakan pembangkit tenaga listrik surga lapisan ke-9 yang nyata.
Namun saat ini Xuan Jiao tidak memiliki niat untuk mempertimbangkan masalah ini. Kekuatan hukum bergulir, melonjak di wajahnya yang patah dengan panik melarutkan kekuatan Alexei. Melihat adegan ini, Alexei sedikit mengernyit. Tampaknya tidak sesederhana itu untuk mengalahkan keberadaan lapis ke-9 di dunia nyata. Pukulannya sendiri tampaknya memiliki efek yang baik, tetapi pada kenyataannya itu hanya dapat digunakan untuk melawan Xuan Jiao, hanya menyebabkan beberapa luka ringan. Alexei tidak berencana untuk terus menyerang, tetapi memanfaatkan kesempatan ini berbalik dan terus melarikan diri ke hutan belantara. Jika memungkinkan, dia tidak bermaksud menyia-nyiakan aura Kaitian yang akhirnya dipadatkan Sanyuan Taiyi Gong pada pertempuran dengan Xuan Jiao. Bagaimanapun, aura khusus, aura Kaitian adalah kartu truf terbesarnya saat menghadapi Kaisar Naga. Segera raungan marah datang dari belakang Alexei. Manusia, jika Anda membiarkan saya menangkap Anda, saya berjanji itu akan membuat hidup Anda lebih buruk daripada kematian. Pada saat ini, Xuan Jiao menghentikan tubuhnya. Sedikit terengah-engah, darah di kepala naga, gigi patah, tulang runtuh, kemarahan ekstrim di matanya, tetapi sedikit kejutan. Xuan Jiao menyesuaikan aura yang terguncang sedikit berantakan oleh pukulan Alexei dan bergumam. Alam Qian Kun tidak hanya tidak takut api jahat hitam, tetapi juga memiliki kekuatan seperti itu. Apa asal-usul anak ini? Namun di wajah Xuan Jiao, dia tidak terlihat cemas sama sekali. Dia dengan tenang mengeluarkan kompas. Di kompas 2 titik cahaya berkedip, salah satunya bergerak cepat. Xuan Jiao tersenyum dingin dan berkata, apakah kamu pikir kamu benar-benar dapat melarikan diri? Dari saat kamu memasuki kota ketiga, kamu sudah dikunci. Dengan ledakan keras, napas keras tersapu seperti embusan angin dan sosok Xuan Jiao berkedip dengan liar. Dia mengejar di mana Alexei berada. Setengah jam kemudian ada ledakan keras dan sebuah gunung besar hancur di bawah pemboman bola api hitam. Di antara puing-puing yang berterbangan, sesosok jatuh ke tanah memperlihatkan wajah acuh tak acuh di bawah sinar bulan berdarah. Itu adalah Alexei. Dia sedikit mengernyit dan berkata, sepertinya saya telah dikunci. Pada saat ini, kerikil jatuh satu demi satu dan sesosok muncul di depan Alexei. Xuan Jiao menatap Alexei dengan ekspresi dingin, menyeringai dan berkata, apakah kamu putus asa? Akhirnya ada kesempatan untuk hidup dan sebagai hasilnya kamu terjebak lagi. Dewa telah berkata, kamu tidak bisa lari. Pupil vertikalnya di tengah ada kilatan warna haus darah dan berkata, saya menyarankan Anda untuk terus melarikan diri. Anda bisa hidup sedikit lebih lama. Kali ini Dewa tidak akan memberi Anda kesempatan untuk menjadi pintar. Alexei membalik pergelangan tangannya. Pedang panjang hitam pekat jatuh ke telapak tangannya. Dia menatap Xuan Jiao dengan kosong dan berkata, siapa bilang aku akan lari? Karena telah dikunci, maka hanya ada satu pertempuran. Jangan lari. Xuan Jiao tersenyum lebih dan lebih brutal dan berkata, saya akui kekuatan Anda. Bahkan dewa itu sedikit terkejut. Tetapi Anda tidak akan benar-benar berpikir bahwa jika Anda mengambil keuntungan dari serangan diam-diam, Anda benar-benar lawan dewa. Dia membalik pergelangan tangannya dan tombak merah muncul di tangannya. Seluruh orang dan tombak di tangannya tampaknya terintegrasi menjadi satu dan hukum unik tetap ada di tombak. Alexei melihat aura yang memancar dari Xuan Jiao saat ini. Matanya juga serius dan berkata, Penatua Su, jika saya meminjam kekuatan Anda dan Peri Xuan, apakah saya akan memiliki kesempatan untuk mengalahkannya? Lao Shu terdiam sejenak dan berkata, nak, semakin jauh ke belakang alam yang sebenarnya, semakin besar kesenjangan kekuatannya. Dan langit 9 lapis yang sebenarnya adalah alam kecil yang paling dekat dengan pencerahan dan kekuatannya sangat menakutkan. Roh misterius itu bahkan dapat membuat kekuatan seranganmu untuk sementara menerobos ke lapisan surga ke-9 yang sebenarnya, tapi hanya sementara. Namun, masih ada beberapa celah antara itu dan lapisan surga ke-9 yang sebenarnya. Alexei mengerutkan kening. Bisakah? Apakah itu satu-satunya cara untuk mengaktifkan garis keturunan? Pada saat ini, Xuan Hanyu berkata, tidak ada seorang pun di sekitar sini. Jika Anda melawannya, Anda dapat melepaskan tangan dan kaki Anda tanpa khawatir akan ketahuan. Namun, sebelum membuka garis keturunan, Anda adalah yang paling untuk melawan orang ini.
mungkin akan membantu bagi Anda untuk menghadapi Kaisar Naga di masa depan. Mata Alexei berkilat dan dia mengangguk diam-diam. Pada saat yang sama, lapisan api hitam masih menyala di tubuh Xuan Jiao. Mata naganya bersinar dengan cahaya dan ledakan sajak dao seperti tsunami memenuhi dunia. Energi spiritual di tubuhnya mengalir ke tombak di tangannya seperti semburan. Cahaya merah menyala dari tombak secara instan, dan bola naga di tombak menyala berubah menjadi hantu naga merah tertinggal di belakang Xuan Jiao. Xuan Jiao menatap Alexei, matanya tidak rileks sedikit pun. Pukulan Alexei barusan meningkatkan kewaspadaan Xuan Jiao. Kali ini dia akan menggunakan semua kekuatannya. Saat berikutnya, cahaya ilahi di mata Xuan Jiao menghantam Alexei dan sebuah tembakan ditembakkan. Cahaya tombak hitam dan merah merobek ruang terbungkus dalam napas hukum yang sangat tajam dan membakar, bergerak ke arah Alexei dengan penuh semangat. Bayangan naga merah-merah bercampur di dalamnya menambahkan lebih banyak kekuatan. Dalam sekejap, elemen api di seluruh tempat kematian naga yang terbakar tampaknya dimotivasi olehnya, dan energi dalam cahaya tombak meledak lebih banyak lagi. Di tanah kematian naga pembakaran ini, klan naga pembakaran secara unik diberkahi dengan beberapa bonus kekuatan dan cahaya tombak yang sudah menakutkan, bahkan lebih menakutkan. Wajah Alexei mengembun. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, "Penatuasu, Perisuan, berikan aku kekuatan." Dalam sekejap, kekuatan naga bergabung ke tubuh Alexei dan pedang jahat juga melonjak dengan napas tajam yang sangat menakutkan. Di hadapan tombak ini, Alexei tidak memiliki ruang untuk menahan. Dia mengeluarkan suara rendah. Pedang panjang di tangannya tiba-tiba menebas, dan cahaya pedang bertabrakan dengan cahaya tombak dari Xuan Jiao dalam sekejap. Seperti meteor yang jatuh ke bumi bertabrakan dengan kecepatan ekstrim. Serangan kedua belah pihak saling bertabrakan dan tembakan Xuan Jiao jelas jauh lebih kuat daripada cahaya pedang yang dipotong Alexei, dan cahaya pedang Alexei dengan cepat hancur. Pada saat ini, kekuatan api yang hebat dalam cahaya tombak meledak. Pupil Alexei menyusut. Api yang menyala-nyala menenggelamkan dalam sekejap. Awan jamur muncul di sini dan gelombang kejut yang mengerikan memenuhi hutan belantara. Bumi ada retakan di mana-mana. Xuan Jiao tersenyum muram. Tembakan ini adalah aksinya yang terkenal, kombinasi sempurna dari jalur tombak dan jalur api. Alexei mungkin telah dimusnahkan menjadi abu oleh gerakannya sendiri. Segera cahaya mereda dan setelah ledakan dahsyat, hutan belantara tampak lebih sunyi. Tepat ketika Xuan Jiao hendak berbalik dan pergi, ekspresinya tiba-tiba berubah, matanya bergetar dan dia menatap ke depan yang tak terbayangkan. Sebuah lubang besar yang tak tertandingi muncul di depannya, dan di dalam lubang itu setengah berlutut seorang pria dengan pedang panjang. Di tubuh pria itu kulitnya terbuka dan dagingnya robek, darahnya menetes dan banyak luka, bahkan tulangnya terlihat jelas. Apalagi lubang darah seukuran kepalan tangan muncul di dadanya. Itu terlihat sangat terluka. Namun Xuan Jiao tahu betul bahwa pria itu belum mati. Alexei benar-benar menahan pukulan terkuatnya. Xuan Jiao merasa harga dirinya telah dihina. Klan naga pembakaran mereka selalu percaya bahwa mereka jauh lebih kuat dari manusia dan memandang rendah manusia. Tetapi kapan pembangkit tenaga listrik klan naga pembakaran bahkan membunuh manusia di alam semesta? Xuan Jiao tidak bisa berpikir mungkinkah mereka telah dipisahkan dari dunia ini setelah diisolasi di tempat mati terlalu lama. Mata Alexei berkedip, dia berdiri perlahan, luka di tubuhnya berangsur-angsur sembuh, dan dia berkata pada dirinya sendiri, apakah kombinasi api dan seni bela diri? Metode naga pembakaran benar-benar unik, tetapi mereka memberi saya beberapa inspirasi. Dia memandang Xuan Jiao yang penuh keterkejutan, seolah-olah dia telah dipukul dengan keras. Dia sedikit beruntung di hatinya, sebagian besar kekuatan di senjata ini berasal dari jalur api, dan kepemilikannya atas api roh Tao hampir sepenuhnya mengimbanginya. Kerusakan api dan sangat melemahkan kekuatan ledakan. Kalau tidak, dia tidak akan pernah menolak tembakan ini dengan mudah. Dagu Xuan Jiao akan jatuh ke tanah. Bukankah itu berarti manusia sangat rapuh dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul? Mengapa vitalitas anak ini begitu kuat? Namun Xuan Jiao segera menjadi tenang dan dia mendengus dingin.
Wah, tidak peduli betapa anehnya kamu, dewa akan membiarkanmu menguburmu di sini hari ini. Saat berikutnya, Xuan Jiao menyerang lagi dan Alexei melihat sesegera mungkin itu tenggelam. Dia juga mengayunkan pedangnya untuk menemui musuh. Untuk sementara waktu, tombak dan cahaya pedang terus-menerus terjalin di hutan belantara ini. Suara gemuruh berlanjut dan hutan belantara ini sepertinya diratakan dengan tanah dalam pertempuran antara kedua belah pihak. Setelah sebatang dupa, sesosok jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan keras. Retakan seperti sarang laba-laba menyebar. Alexei meludahkan seteguk darah dan retakan muncul di tulangnya. Dia berdiri dari tanah dengan susah payah. Lihatlah ke atas dan lihat ke depan. Bayangan setengah manusia, setengah naga keluar dari debu dan asap. Itu adalah Xuan Jiao. Dia menatap Alexei dengan mata membunuh, dan dengan setiap langkah yang dia ambil, auranya menjadi lebih kuat. Alexei menatap Xuan Jiao, matanya berkedip. Kekuatannya saat ini masih tidak dapat benar-benar menjadi lawan dari orang yang begitu kuat. Bahkan jika dia hampir tidak bisa menahan serangan Xuan Jiao, dia akan segera ditekan oleh lawan. Melihat Xuan Jiao mendekat selangkah demi selangkah, aura Kaitian melonjak dan darah Alexei, dia menghela napas. Tampaknya bagaimanapun juga perlu untuk menghabiskan darah samsara untuk waktu yang singkat. Mata kedua belah pihak bertabrakan di udara. Suasana di hutan belantara menjadi semakin kusut. Tepat ketika Alexei dan Xuan Jiao siap mengambil tindakan, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Aku tidak menyangka akan melihat pertempuran yang begitu menarik di tempat di mana naga itu mati. Ini adalah perjalanan yang berharga. Alexei dan Xuan Jiao keduanya mengubah ekspresi mereka. Ada seseorang, mata mereka menyapu, tetapi mereka tidak merasakan napas sedikit pun. Pada saat ini, udara di antara keduanya sedikit terdistorsi dan sesosok muncul di depan mereka. Pemilik sosok ini berpenampilan seorang wanita muda berjubah hitam. Pria ini memiliki wajah tampan dan senyum lembut di sudut mulutnya, seolah-olah manusia dan hewan tidak berbahaya. Namun saat Alexei dan Xuan Jiao melihatnya, pupil mereka menyusut dan mereka merasakan tekanan besar di hati mereka. Orang ini adalah manusia, dan fakta bahwa manusia dapat muncul di kedalaman tempat kematian naga yang terbakar hanya dapat berarti bahwa ia memiliki api roh tahu, atau itu terlalu nyata. Ekspresi terkejut melintas di mata Alexei dan berkata, sebuah pembangkit tenaga listrik di alam realisme. Pria yang tampak muda, lembut, tidak berbahaya di depannya bukanlah dunia realisme yang baru saja ia masuki. Bahkan lebih terkejut dari Alexei itu adalah Xuan Jiao. Kulitnya menjadi sangat jelek dalam sekejap dan tanpa ragu-ragu tubuhnya melintas dan terbang ke belakang. Tidak peduli betapa bangganya klan naga pembakaran, dia tahu betul bahwa dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup di depan pembangkit tenaga listrik dari alam tertinggi ini. Pria berjubah putih itu melirik Xuan Jiao sambil tersenyum dan berkata, klan naga pembakaran ini bagaimana kamu bisa pergi? Begitu dia selesai berbicara, wajah Xuan Jiao yang melarikan diri tiba-tiba terpelintir dan seluruh tubuhnya membeku di tempat, seolah-olah sepasang tangan tak terlihat memegangnya erat-erat. Mata Alexei berkedip. Xuan Jiao dikekang oleh lawan dengan begitu mudah. Kekuatan keduanya hanyalah satu hari pada satu waktu. Namun pada saat ini, Xuan Jiao tiba-tiba mengeluarkan raungan naga dan seluruh tubuh terbakar dengan api hitam. Ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya dan dia akan terus melarikan diri ke depan. Tetapi tepat ketika Xuan Jiao mengambil langkah, sedikit ketakutan tiba-tiba muncul di pupil vertikalnya. Pria berjubah putih telah datang di belakangnya dengan beberapa titik. Terlebih lagi, sebuah tangan sudah berada di bahu Xuan Jiao. Warna telapak tangan putih bersinar dengan cahaya putih redup dan api hitam yang mengepul tidak dapat menyebabkan kerusakan pada tangan ini sama sekali. Tiba-tiba, ekspresi rasa sakit yang luar biasa muncul di wajah Xuan Jiao. Tulang-tulang di tubuhnya membuat suara retak, darah mengalir keluar dari bawah tubuhnya. Dan dia mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan raungan melengking. Tidak! Saat berikutnya, daging dan darah Xuan Jiao tiba-tiba terpelintir. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang memutar tubuhnya seperti kain. Dengan ledakan keras, orang kuat dari klan naga pembakaran surgawi 9, lapisan di alam sejati berubah menjadi kabut darah dan menghilang. Dan bahkan jiwanya benar-benar musnah. Pada saat ini,
Pria berjubah putih itu bertepuk tangan menoleh sambil tersenyum menatap Alexei dan berkata, "Oke, masalahnya telah teratasi. Sekarang kita bisa bicara dengan baik. Adik kecil ini, namaku Kwon Jun. Siapa namamu?" Pria berjubah putih ini yang tampaknya tidak berbahaya bagi manusia dan hewan sangat kejam dan kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Membunuh, keberadaan 9 lapis di dunia nyata sebenarnya tidak seperti itu. Mencubit serangga sampai mati, sungguh perbedaan yang besar. Bahkan Alexia merasakan banyak tekanan di hadapan orang ini. Dia berkata dengan kosong, "Namaku Alexei." "Alexei?" Ada ekspresi keterkejutan di mata Jun Kwon dan berkata, "Aku baru-baru ini mendengar bahwa ada kekasih surga di Beiling Tiandian. Apakah itu kamu, adik laki-laki?" Dia mengangguk dengan sedikit penghargaan dan berkata, "Benar saja, reputasinya memang layak. Qiankun Realm dapat memiliki monster yang begitu kuat, bahkan dalam visi Kwon. Itu hanya terlihat dalam hidupnya. Beiling Tiandian telah menumbuhkan bibit yang baik. Anda seharusnya memperhatikan saya dan bagaimana dengan pertempuran klan naga pembakaran. Saya pikir tujuan para senior seharusnya tidak sesederhana menyapa saya." Ketika Kwon Juan mendengar kata-kata itu, dia tertawa dan berkata, "Ya, sepertinya kamu tidak hanya berbakat tetapi juga cerdas. Itu tidak mudah. Kwon semakin menghargai kamu. Alexei, apakah kamu tertarik untuk keluar dari Beiling Tiandian dan menjadi murid langsungku?" Alexei mendengar ini dengan sedikit kejutan di wajahnya, seolah-olah Kwon Jun mengatakan keberadaan tersembunyi semacam ini hampir melampaui kuil surgawi, dan pada dasarnya yang jarang campur tangan dalam urusan surga dan alam manusia. Biasanya itu juga sulit dipahami, menghindari terlalu khawatir oleh dao surgawi di luar alam dan wansu dari dunia Taishang. Tentu saja secara umum juga tidak mungkin untuk mengambil magang. Tapi sekarang Kwon Jun benar-benar berbicara langsung, ingin menerimanya sebagai murid langsung. Ini bisa dikatakan sebagai peluang besar untuk bisa menjadi murid yang kuat. Bahkan kaisar dari 5 istana surgawi harus sopan kepadanya dengan 3 poin. Namun Alexei masih menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu dan berkata, "Terima kasih atas kebaikan Anda, senior. Tetapi saya tidak punya rencana untuk keluar dari Beiling Tiandian. Jika Anda adalah orang biasa, Anda dapat mengatakan bahwa Anda tidak dapat bertanya untuk kesempatan seperti ini. Tapi Alexei bukan orang yang melihat angin memutar kemudi, orang yang tidak tahu berterima kasih. Selain itu, tidak mungkin baginya untuk sepenuhnya percaya satu sama lain hanya dengan beberapa patah kata dari Kwon Jun." Ekspresi terkejut melihat di mata Jun Kwon, tetapi dia tidak memaksa Alexei. Dia tersenyum menyesal. "Sayangnya, setelah melihat Anda, saya khawatir akan sulit bagi saya untuk menyukai anak muda lainnya di masa depan." Dia tersenyum dan menatap Alexei dengan serius dan berkata, "Kamu benar, aku menyelam ke kedalaman tempat kematian naga pembakaran ini untuk satu hal penting. Dan ketika aku menemukanmu dan klan naga pembakaran setelah pertempuran, dia bersembunyi di sampingmu dan tujuannya adalah untuk mengamatimu." "Amati aku?" Kwon Jun berkata. Kwon sedikit penasaran, "Apakah kamu memiliki kekuatan untuk membantuku?" Dia berkata, dia tersenyum sedikit berkata, "Sepertinya itu Alexei. Anda benar-benar dapat membantu saya." Alexei mengerutkan kening dan berkata, "Meskipun saya pikir saya memiliki kekuatan, saya tidak berpikir saya memenuhi syarat untuk membantu senior," kata Alexei. Meskipun sombong, dia masih memiliki sedikit kesadaran diri. Keberadaan alam gaib seperti itu membutuhkan bantuan. Belum lagi, apakah dia bisa melakukannya atau tidak. Bahaya di dalamnya bisa dibayangkan. Kwon Jun tampaknya sudah mengharapkan jawaban Alexei. Dia tersenyum ringan dan berkata, "Alexei, saya pikir Anda pergi jauh ke tempat di mana naga terbakar untuk api itu, kan?" Alexei mendengar ini, matanya berbinar, tetapi dia tidak menjawab, tetapi malah bertanya, "Mengapa menurutmu begitu?" Mata Kwon Jun berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, "Pertama-tama, meskipun kekuatanmu jauh melampaui alam, bagaimanapun juga kamu belum mencapai alam kebenaran dan Anda dapat memasuki kedalaman kematian naga. Itu pasti memiliki api legendaris Taos Me, kan?" Alexei terdiam sejenak lalu mengangguk dan berkata, "Iya." Kwon Jun menatap Alexei dan berkata, "Api itu seharusnya ada di istana Kaisar Naga."
Bukanlah tugas yang mudah untuk merebut api dari Kaisar Naga, bahkan itu tidak mungkin. Anda seharusnya mengetahui bahwa sebagian segera setelah Anda memasuki kota ketiga, Anda sudah terkunci. Dan ketika Anda tiba-tiba di kota utama klan naga pembakaran, Anda tidak memilikinya sama sekali kesempatan untuk mendekati istana. Alexei mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang kamu maksud dengan senior?" Kuan Jun berkata, "Jika Anda bersedia membantu saya dapat menyelundupkan Anda ke kota utama dan membantu Anda membawa Kaisar Naga pergi." Akhirnya, setelah berbicara, seluruh tubuh Kuan Jun dipenuhi dengan energi spiritual dan seluruh orang naik ke atas di udara. Dia menatap Alexei yang terkejut, tersenyum dan berkata, "Jika kekuatanmu mencapai alam kecil tertentu di alam Taijen, kamu dapat menembus kekuatan tanah, kematian naga yang terbakar. Kamu bisa terbang ke sini. Setelah kamu berhasil mendapatkan api, kamu juga harus melarikan diri dari tanah kematian naga yang terbakar. Aku bisa membawamu pergi." Alexei mendengar kata-kata itu, matanya bersinar terang dan dia tergerak. Jika dia memiliki hak untuk membantunya, maka peluangnya mendapatkan api akan sangat meningkat. Setelah dia merenung sejenak, dia bertanya, "Senior, di tempat kematian naga yang terbakar ini, apa sebenarnya yang akan kamu lakukan?" Kuan Jun berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya aku mirip denganmu dan aku datang ke sini untuk harta karun. Harta ini juga ada di istana. Jika Anda ingin mendapatkan benih api, Anda harus memasuki istana. Jadi bagi Anda membantu saya tidak perlu mengambil banyak risiko." Alexei berkata dengan rasa ingin tahu, "Apa? Harta karun? Apa yang bisa membuat orang yang super kuat tidak ragu untuk pergi jauh ke dalam kematian naga dan memprovokasi Kaisar Naga?" Penguasa naga tidak mudah diprovokasi dan tetua tertinggi Beiling Tiandian adalah bukti terbaik. Kuan Jun berkata, "Harta karun ini bernama Long Yuanju, adalah harta langka yang telah diabadikan oleh klan naga pembakaran di istana selama beberapa generasi. Ini berguna bagi saya. Anda dapat dengan mudah menemukan keberadaan harta ini ketika Anda memasuki istana." Alexei mendengar ini, matanya melebar. San mengangguk dan berkata, "Oke, karena itu masalahnya aku bersedia membantu senior mendapatkan Dragon Yuanju." Kuan Jun berkata dengan gembira, "Oke, kalau begitu ayo pergi ke kota utama sekarang dan berbicara sambil berjalan." Alexei secara alami tidak setuju. Will keberatan dan mengangguk. Saat berikutnya, Kuan Jun langsung menarik Alexei terbang ke udara dan menghilang dalam sekejap mata. Di luar kota raksasa yang menjulang tinggi, di balik bayangan batu di suatu tempat berdiri dua siluet dan kedua siluet ini jelas tidak terlihat seperti klan naga pembakaran. Di sini, ini adalah kota utama dari klan naga pembakaran. Kuan Jun menatap kota utama yang megah dan ada tatapan bermartabat di matanya. Dia memandang Alexei dan berkata, "Menurut rencana, aku akan diam-diam mengirimmu ke kota utama sebentar lagi untuk menghindari deteksi senjata ajaib. Kemudian, pimpin Kaisar Naga keluar kota untuk bertarung dengannya. Dan Anda harus memanfaatkan waktu ini untuk memasuki istana, dapatkan benih api dan mutiara naga Yuan, lalu tinggalkan kota kekaisaran dan pergi ke tempat yang kita sepakati. Apakah Anda mengerti ketika kita bertemu?" Alexei mengangguk dan berkata, "Dimengerti." "Oke." Setelah berbicara, Kuan Jun mengorbankan senjata ajaib tergantung di atas kepala keduanya dan memercikan samar kecemerlangan. Alexei melihat senjata ajaib dan mengangkat alisnya. Senjata ajaib itu dikelilingi oleh rantai 4 hukum. Itu adalah artefak hukum kelas 4. Setelah mengorbankan senjata ajaib, Kuan Jun membawa Alexei terbang menuju kota utama dan segera melintasi kota utama ke langit. Sepanjang jalan menuju pusat kota utama, sebuah istana yang menjulang tinggi terbang menjauh. Di sana adalah istana tempat Kaisar Naga pembakaran naga tinggal. Setelah keduanya berada, Alexei mengangguk ke Jun Kuan. Kuan Jun melihat istana yang indah di depannya dan wajahnya juga sedikit kental. Saat berikutnya, dia bergerak dan tiba-tiba terbang keluar dari cahaya senjata ajaib. Pada saat Kuan Jun terbang keluar, bel alarm berbunyi di seluruh istana.
Pada saat yang sama, banyak suku naga pembakaran bergegas menuju tempat Tuan Jun dan berteriak, "Serangan musuh! Seseorang menyerbu istana naga pembakaranku." Melihat penjaga istana dari klan naga pembakaran, seringai muncul di wajah Jun Kuan dan dia membanting telapak tangannya. Para penjaga menekannya. Penjaga klan naga pembakaran yang berdebat dengan pedang hendak menyerang Kuan Jun. Tetapi pada saat ini, ketika mereka melihat jejak telapak tangan yang mengerikan, mereka semua memiliki ekspresi yang sangat menakutkan di wajah mereka, dan tubuh mereka mulai gemetar tanpa sadar. Jejak telapak tangan belum benar-benar jatuh dan beberapa penjaga yang kurang kuat telah berubah menjadi kabut darah dan meledak. Anda tahu bahkan, orang lemah ini bukanlah keberadaan biasa. Kalau mau jadi pengawal istana, standar minimal harus setengah langkah untuk benar-benar eksis. Bisa dilihat betapa menakjubkannya kekuatan telapak tangan ini. Melihat bahwa jejak telapak tangan akan jatuh dan ketika ribuan penjaga akan mati, secara tak terduga raungan meledak dari istana indah di depannya. Siapa itu berani menerobos ke istana naga terbakarku?